Ada yang nanya, Om, kapan gondrong lagi, Om? Ini cerita, tapi Apa sih? Ini lagi serius. pakai shampoo apa? Cepat sekali. Gondrong kan? Tadi yang minta gue gondrong, gue datang gondrong nih. Tuh, tiba-tiba gue gondrong nih. Subscribe dulu, like, dan komen YouTube MGT Radio di 1011 MGT Radio Bandung. Oke, langsung aja. Cepet banget sih. Aku belum bridging. Hai. Halo. Karena kejar sehat. Semua di sana ini buru-buru banget. Ini sorry loh, tadi ada kendala karena di Bandung hujan besar banget. Ini tadi agak Iya, ini rata banget ya di mana-mana ya. Iya seriusan. Gimana nih, pada sibuk ngapain aja di rumah? Om Indro, Kak Cut, Kak Roger. Alhamdulillah. Aku di rumahku, di dalam rumah nggak hujan. Aku di sini. Oh iya sih. Ya di dalam rumah ya benar sih Pak De. Iya. Kalau di iya, luar iya. Pak De hujan nggak ya? Enggak juga. Daerah Kutukan. Daerah Kutukan, daerah rumah. Ingat nggak kemarin kita habis itu hujan gede banget kan? Iya. Kemarin Sampai rumah kering kerontang. Serius? Serius. Nggak tahu deh, daerah aku daerah Kutukan memang. Takut sama Mungkin Pak pakai De. payung hujan. Bisa Ditungguin sama tuan rumah, kita ngobrol sendiri. Iya. Ini aku ikut ngobrol. Kita kan satu tim nih ceritanya ya. Kenapa aku nggak diajak main filmnya sih sekalian? Aku kan pengen ikutan. Ini lightingnya terang banget. Turunin. Ada kok berhenti. Oke. Gimana nih? Ini Aduh seneng kayak- banget akhirnya bisa ngobrol-ngobrol langsung. karena hujan. Agak ini Iya. ya. Aman. Agak putus. Aman. Aman. Agak putus-putus nih. Program di MGT Radio. Aman nggak? Kalau di sini aman ya? Aman. Aman sekarang. Aman. Oke. Siap. Oke, aku pengen nanya nih. Ini ngomongin soal film Pintu Surga Terakhir yang digarap langsung sama Fajar Bustami. Ini bakal tayang perdana tanggal 11 ya, sebentar lagi. Ih, bentar lagi seriusan, aku udah gak sabar nonton. Kangen banget nonton bioskop. By the way, ini Amindra. Dibuka kacamatanya. Jelas nggak lihat akunya? Takut nggak jelas? Kenapa? Jelas nggak? Jelas. dong. Iya. Jelas, cantik. Pakai Ini kan baju puncaknya. biru. Pakai baju birunya Lady Di kalau zaman itu mah dulu. Keren. Takut aja lupa sama aku, Om. Aku kan anak Om. Om anak di sini. Gimana nih, Ya. apa yang bikin perbedaan dengan promo filmnya sekarang? Maksudnya ada perbedaannya dong, setelah, apalagi kan kemarin pandemi benar-benar kita tidak bisa ke bioskop, dan sekarang akhirnya alhamdulillah, syukurilah kita bisa nonton lagi nih di bioskop rame-rame. Ya, jadi perbedaannya udah pasti bahwa kita mungkin sebagai insan film ya, sineas kayak gitu, kita semangat banget nih. Karena kita mau merayakan kembalinya gedung bioskop ke masyarakat gitu, atau kembalinya masyarakat ke gedung bioskop. Ya alhamdulillah ini sebuah bonus dari ketertiban kita yang selama ini ya, bahkan diakui dunia menjadi menjadi superior di bidang pandemi ini. Ya kita bisa kembali ke bioskop nih. Nah itu tentunya kita semangat banget. Karena apa? Karena dengan bioskop mulai berfungsi lagi, maka kita terbuka kesempatan untuk berkarya lagi gitu loh. Jadi kita bisa menyuguhkan pada masyarakat luas, ayo, gua mau berkarya lagi, mari kita tonton karya-karya kita gitu. Udah pada nonton belum nih ininya trailernya? Aku udah nonton. Lucu ya, gemes ya. Kok gemes, kesel gitu bawaannya tuh. Trailernya jadi seru, apalagi filmnya ya kan. Aku udah nonton. Udah ya. Sholat subuhnya di mana? Gitu kan? Sholat subuh tadi di mana?
di masjid lebih baik. Terus gimana nih buat Kak Cut sendiri sama Kak Roger, se-excited apa akhirnya film ini tayang lagi di bioskop gitu kan, dan semua orang bisa nonton lagi akhirnya di bioskop rame-rame. Sebelumnya kita mengucapin terima kasih banget buat teman-teman semuanya yang sudah tertib dan sudah vaksin. Karena kalian semua sudah vaksin, kita bisa kembali lagi ke bioskop, bisa nonton, bisa nongkrong lagi, bisa jalan-jalan lagi. Dan pastinya happy banget ya, film kita terpilih ya untuk film pertama lah ke Indonesia yang kembali ke bioskop. Senang banget dan kita juga berharap yang kita buat dari hati ini sampai juga ke hati penonton juga yang nonton nantinya gitu. Semoga jadi pilihan hiburan yang tepat dari segi ceritanya tuh lengkap. Lucunya ada. Betul. Benar. Serunya gregetan ada, gemesnya ada. Bawangnya banyak. Paket komplit banget di film ya. Bareng sama keluarga ini bisa tonton rame-rame juga. Ini jangan lupa nonton film ini, jangan lupa bawa tisu. Iya. Iya. Jangan sampai minjem tisu temen. Betul. Kan minjem tisu sebelah. Tapi seriusan, dari aku baca sinopsisnya terus ngeliat trailernya juga kan ya. Ini film pasti mengandung bawang sih. Meskipun ada sosok Om Indro di sini sebagai yang lucunya nih, tapi tetap aja ininya pasti udah ketebak deh dia bakal persiapan gitu kan. Iya. Terima kasih loh, ini film keluarga pertama yang akan aku tonton di minggu ini. Minggu ini Alhamdulillah. Tanggal 11. Dan segera tonton karena 10.000 perak loh tiketnya. Nah itu, boleh dong itu. Ini cuma 10.000 aja. Iya, tanya Cika kalau nggak percaya. Benar, beneran, Kak, beneran. Buat teman-teman yang sudah vaksin, terus kita mau kasih hadiah lah buat teman-teman semuanya untuk nonton dengan harga 10.000 aja, tapi ini terbatas ya, terbatas, jadi buruan nih buat nonton 10.000 aja. Caranya gimana sih? Harus beli voucher kah? Atau harus menghubungi pihak platform atau gimana? Enggak, gampang banget. Ini kalian datang aja ke seluruh bioskop Indonesia yang kesayangan maupun nggak kesayangan, kalian datang, kalian pilih film pintu terakhir dan kalian coba bayar 10.000 aja udah. Biasanya kan nonton 50.000 satu orang. Iya. Kita buat 5 orang udah sekeluarga. Kapan lagi coba nonton dengan 10.000 aja dapat pelajaran banyak banget. Betul. Betul. Ini film ngasih banyak pelajaran banget, apalagi buat kita-kita nih ya. Dari yang relate semua deh buat kehidupan sekarang gitu kan. Yang cari jodoh misalnya nih, kayak disentil dikit sama film ini. Beneran, seriusan. Ini harus banget nonton filmnya, serius, beneran. Nah, udah gitu, Kak, ada kesulitan gak sih untuk promo yang sekarang dibandingnya sebelumnya? Terus pengen dong sedikit cerita nih ya. Sebenarnya kan ini filmnya adalah film keluarga pastinya. Siapapun bisa nonton. Dan menceritakan tentang hubungan antara ayah dan anaknya, ya kan? Betul. Lanjut barengan sama Om Indro sebagai ayah dan anak di sini perannya. Sebenarnya yang pengen dititik beratkan di film ini tuh menyampaikan apa sih? Lebih ke apa gitu? Ade, monggo. Oh. Om tadi fokus banget tuh. Jadi gini, ini film menasar ke semua kalangan, ke semua pihak kayak gitu. Ini film sebetulnya ringan, tapi kebetulan sutradara dan penulis naskah jeli banget untuk menampilkan ini gitu. Ini film yang mungkin orang nggak terpikir begitu. Ada case-case yang seperti ini ya gitu. Jadi akhirnya dibuatkanlah itu. Ini film sebetulnya arahnya adalah kepada keluarga. Nah, jadi menceritakan kisah cinta ayah dan anak perempuannya, kisah cinta dalam artian orang tua ya, dan dalam perjalanan ayahnya itu ayah yang ikut sama anaknya, anak sematawayangnya. Dia pensiunan, dia sudah pernah stroke, dia juga hanya di rumah aja,
dirawat dan diperhatikan, disayang oleh anaknya, sementara orang tuanya punya keresahan gitu. Berapa tahun lagi sih aku mau nemenin anakku gitu. Sementara kok anakku belum punya teman gitu, belum punya pendamping. Kalau gua duluan, gimana nih? Ya kasihan anakku sendirian gitu, nggak ada temannya. Gitu. Sementara kalau ada aku kan aku bisa temanin terus. Nah kalau misalnya dia punya suami kelak, mungkin dia akan lebih bahagia ada temannya. Nah sementara anaknya nggak gitu, anaknya mikir bahwa oke, gua udah nggak punya ibu. Gua surga di bawah telapak kaki ibu udah liwat sama gua. Jadi gua harus lewat pintu yang terakhir, pintu melalui bapak gue. Jadi gua harus rawat ya, gua nggak mau kehilangan momen sedikit pun untuk bapaknya, kayak gitu. Nah itu yang terjadi gitu. Nah sekarang gimana akhirnya endingnya? Nah jadi begini, endingnya itu nanti harus nonton sendiri gitu supaya bener gitu. Tahu nggak, Kak, aku udah deg-degan. Takut Aminro bacain semuanya, ceritain semuanya. Nanti spoiler dong, ya kan? Kaget banget. Untung dikontrol. Itu dan itu baru sebagian kecil yang aku ngomong. Itu cuma benang merah doang, tapi ya lihatlah nanti gitu. Gimana aku mensortir calon yang walaupun juga nggak pernah disetujuin sama anakku. Jadi banyak hal lucu-lucu deh, ada lucunya, tapi ya itulah menyentuh pada akhirnya gitu. Betul. Harus nonton ya, seriusan. Apalagi barengan keluarga, bareng orang tua nih. Apalagi nih aku pokoknya nonton sama ayah. Jadi gini, biar kedekatan ini hiburan. Iya. Iya, ini tetap hiburan, tetapi mengandung pelajaran, mengandung ilmu kalau menurut aku. Baik untuk orang tua yang sudah sepuh maupun orang tua yang baru mempunyai anak yang sudah beranjak dewasa, atau juga bahkan anak-anak yang masih kecil-kecil. Jadi ini untuk semua kalangan banget, keren banget ini. Iya, aku setuju banget terusan. Ini film bukan cuma tontonan tapi jadi tuntunan juga. Ya. Itu, eta. Ini jarang-jarang loh, agak sedikit pintar. Ini kan aku bukan hanya tontonan tapi tuntunan. Ya, sih tuntunan juga. Ada kompetisinya juga ya, katanya bikin video gitu dengan tema cinta untuk ayah. Dengan totalnya 20 juta. Boleh dong, aku pengen ikutan. Jelasin dong, kayak gimana? Kita untuk 10 orang menang, berarti satu orang 2 juta lumayan banget kan? Tiket cuma 10.000, kapan lagi coba? Jadi itu caranya kalian bikin video semenarik dan seunik mungkin, ungkapi perasaan kalian terhadap ayah kalian. Kalau ada yang bilang, Kak, aku nggak punya ayah, it's okay, kalian kan ada foto waktu kecil sama ayah, atau misalkan kalian ke makamnya ayah seperti aku gitu. Terus kalian ungkapi perasaan kalian ya sekreatif mungkin, sebagus mungkin, dan jangan lupa pakai hashtag pintu surga terakhir. Dan kalian kalau pengen tahu cara-cara lebih lengkapnya bisa cek di Instagramnya Falcon Pictures. Untuk contohnya boleh banget di Instagram aku dan di Instagramnya Pak D, itu kita udah bikin contohnya juga. Dan hadiahnya tuh 20 juta untuk 10 orang pemenang. Jadi kan lumayan banget ya, kapan lagi bisa dapat hadiah segitu di masa pandemi seperti ini. Yes, ikutan. Ini by the way ngomongin soal filmnya juga ya. Ini kapan sih syutingnya? Kan lagi prokes juga nih. Apalagi ketat banget nih prokesnya. Kapan boleh dong di-sharing? Kemarin ini kita syutingnya setelah PSBB sebelum PPKM ya. Iya, anakku masih 3 bulan lah. 3 bulan? Nah, waktu itu anakku masih 3 tahun kan. Bagi jadwalnya gimana, Kak? Antara syuting sama keluarga nih. Aku bawa anakku kalau kasih syuting. Kalau masih nyusu. Bisa. Jadi bawa anak syuting bisa, karena kenapa aku nggak khawatir, apalagi masa pandemi, karena PH Falcon ini tuh bener-bener safety banget ya. Jadi sebelum kita syuting tuh, sebelum reading justru kita udah PCR semuanya, nggak hanya cuma pemain tapi semuanya kru juga PCR. Setelah PCR kita baru syuting.
Kan itu syutingnya sama reading dan lain-lain tuh ada sekitar sebulanan. Batas waktunya sudah habis, kita PCR ulang lagi gitu. Pokoknya Jadi benar-benar progres banget. Kita Terus, rasa aman juga, jadi nyaman kerjanya. di lokasi semua disemprotin, kamar juga disediain masing-masing supaya nggak gabung. Terus udah gitu selama di lokasi syuting juga semuanya diwajibkan pakai masker. Pemain boleh lepas masker pada saat take, pada saat reading, pada saat di set tetap pakai masker, baru dilepas. Jadi bikin aku juga tenang ya bawa anak di lokasi syuting gitu. Jadi Sehari kita sampai 3 kali. Sehari itu sampai 3 kali loh. 3 kali apaan? 3 kali. Iya sehari. Apanya Pak De 3 kali? Makan, makan. Makanya sehari 3 kali. Oh iya, di lokasi syuting juga kita Dapet ya. break tuh makanan gitu udah kayak Kita, keluarga. kita makan melulu. Bener. Wah, bagi-bagi dong. terus boleh dong ceritain keseruan apa yang bisa dilupain selama proses syutingnya film Pintu Surga Terakhir. Itu tadi makan. Cocok makan. Apa sih Jadi, makanan favorit apa sih? Penasaran gitu. aku. Oh ini ada makanan nih yang enak di sini nih. Jadi pikiran kita tuh makan justru. Kalau masalah syutingnya, adegan, emang kita udah bahas di reading kan. Jadi Iya. pas lokasi di set ya kita hanya Enteng tinggal aja jalaninnya. jadi di lokasi ya kayak yang kita pikirin ya makan. Aku pengen tahu makanan favorit Kak Roger, Kak Cut Meriska sama Om Indro apa sih makanan favorit? Sama syuting sate ya Pak ya? Pada ya? Sama syuting. Aku tuh pemakan segala. Sama. Buat aku tuh ada apa? Buat aku tuh rasa tuh cuma 2. Enak sama enak banget. Pantesan Om Indro sehat selalu ya. Alhamdulillah. Aku seneng soto-sotoan yang berkuah, sop. Senang kalau kering itu ya seneng sate gitu. Sate itu banyak banget loh ya. Ya jika ada sate Madura, ada sate apa banyak banget loh. Sate ada sate usus, ada sate kulit, ada waduh, lah enak semua deh. Sate kambing, aduh udah deh. Enak ya pokoknya. Makan terus. Apa? Ya kita. Ulang. Ini agak koneksinya ya. Steve, Ahmad. Oh, aku baru tahu kalau Om Indro hobi banget kan. Kulineran terus ya. Makan segala dong. Hiburannya cuma itu ya, Cik. Iya benar. Semua sih. Makan doang. Makan. Iya, karena gini, ini film kan yang mengandung bawang tadi ya. Iya. Pendalamannya agak lebih ekstra sih daripada misalnya aku menjadi aku sendiri gitu ya di warkop gitu. Agak lebih ekstra. Jadi ada konsentrasi yang agak penuh. Nah, kemudian ketika kita syuting, kita bersama, ya itulah hiburan kita. Karena kan kita nggak kemana-mana, pandemi gitu kan. Jadi ya paling beli makanan, pakai Grab, beli makanan, apa segala. Nah, terus ya kita makan bareng, itu jadi kayak keluarga beneran akhirnya. Ada anakku, si Irma, ada Cika, ada mantuku, si Jos dulu aku, Roger, terus Cucu. ada cucu, ya kan, 3 bulan di kamar, ya, nyenengin lah pokoknya. Happy banget ya. Jadi syutingnya tuh bener-bener happy. Biasanya kalau happy gitu hasilnya juga lebih bagus sih nanti filmnya kayaknya. Iya. Kelihatan sih. Lebih produktif ya. Iya. Lebih produktif. Lebih produktif juga. Sayang kamu nggak ada sih. Kenapa sih Om Indro ngontak aku? Kan aku bilang aku mau ikutan film ini. Kenapa nggak diajak ini? Makanya. Aku nunggu loh di kota Makassar. Aku tunggu banget. Aku udah ajak kamu, kamunya nggak pernah ada, gimana? Aku tuh ada, cuma Om Indronya aja nggak pernah DM aku. Aku baru kamu. Waktu itu nggak lihat kali ya? Enggak. Aku tuh kan pengen jadi anaknya, ceritanya tuh. Ya siapa tahu Kak Cu tuh punya adeknya aku gitu, biar cocok. Muka kan gak Oh iya. Ya kan? Aku juga memang kepengen punya anak terus. Anak tetangga, anak orang lain.
sabar banget. Ini proses semua syuting segala macamnya sampai akhirnya deal nih, jadi filmnya udah tinggal tayang. Itu berapa lama, Kak? Sampai tayang sih setahun. Berbulan-bulan ya. Berbulan-bulan Iya, sih berbulan-bulan. pastinya. Ya kalau artinya gini, sampai tayang banyak proses di dalam film Prosesnya. yang pelan banget. Ya, kayak maaf, post production ya. Jadi post productionnya pasti akan amat sangat teliti. Ada banyak yang harus dilalui. Ada mixing, ada editing, mixing, terus kemudian ada pembetulan kalau ada yang perlu diisi suaranya, terus kemudian grading untuk penentuan warna dan lain sebagainya, sampai dengan selesai mix semuanya dipindahkan ke dalam sebuah media untuk diputar kayak gitu. Nah, kalau kita mengalaminya mungkin sekitar sebulanan lebih lah, karena kita kan mengalami reading, terus workshop, terus ada tes kamera, ada tes make up, ada apa lagi ya hal-hal yang berkaitan dengan gambar lah ya. Nah, kemudian eksekusinya sekitar 2 mingguan kayak gitu. Jadi ya total antara reading, workshop segala macam sekitar 1 bulan lebih lah kayak gitu. Nah, tapi kalau sampai selesai ya, itu yang tadi aku bilang banyak sekali yang harus dilalui gitu. Wah, nggak sabar seriusan tanggal 11 ya. Ingat tanggal 11 November dicatat ya, kita nonton bareng-bareng film Pintu Surga Terakhir. Harus kita ramaikan bioskop lagi. Tapi dengan prokes juga tetap ya ke bioskopnya. Oh iya. Cuman sekarang mungkin lebih agak apa ya? Lebih agak longgar. Kenapa? Satu juga PPKM kalau di Jakarta ini sudah mulai mau masuk level 1 nih. Gitu ya. Kalau level 1 kan kemudian tinggal prokes saja yang tetap harus jalan terus. Nah, ini nanti karena ya kalau di bioskop sih 70% masih ya. Itu nanti kalian misalnya berlima, itu bisa berjajar kalau satu keluarga gitu. Kecuali enggak, baru udah dipisah satu bangku biasanya gitu. Tapi kalau yang misalnya suami istri sama anak-anak itu bisa barengan, bisa satu barengan satu tempat duduk lah gitu. Oke. Siap ya. Kok inget kita ngasih tiket gratis juga buat nonton bareng-bareng. Cek aja Instagramnya MGT Radio karena bagi-bagi tiket gratis nonton bareng film Pintu Surga Terakhir. Yeay, tanggal 11. Tinggal menghitung hari aja ya. Akhirnya. Ini banyak banget yang komentar nih. Kasih reviewnya ya. Maksudnya komentarnya tuh seperti apa? Jangan sebentar tapi. Ini karena apalagi kan ini yang mainnya Kacut Meriska barengan sama deg-degan sama Kak Roger bareng berdua gitu kan, suami istri main film bareng. Ini rasanya gimana sih Kak? Pasti agak canggung nggak? Kan ceritanya tuh sering di rumah udah sering bareng, tiba-tiba berperan dengan sosok yang karakter yang berbeda nih, di sini karakter Irma gitu. Boleh sedikit aja diceritain? Berbeda sih pasti ya. Kalau di rumah kan bareng, terus suami kasih syuting kan itu cuma hanya sebatas teman, nggak ada, jarang bareng. Pokoknya batasan-batasan di antara kita berdua, dan aku nggak tertarik kan ceritanya sama Iya betul. Jaga jarak kan, seperti itu. Ya paling itu sih ya. Tapi ya untungnya kalau kita syuting bareng kita cari begitu banyak waktu diskusi. Lebih banyak waktu untuk diskusi gitu. Tapi ya kalau selama di lokasi syuting ya udah nyampe lokasi kayaknya bukan aku dan bukan Roger sih, jadinya nyampe lokasi ya sebagai Irma, ya Roger sebagai Yusuf gitu. Ya udah gitu, selama syuting juga kita pulang masing-masing, bawa mobil juga masing-masing. Serius? Yang aku baru tahu, datang masing-masing, pulang masing-masing. Iya. Soalnya bawa anak kan. Jadi selamatin anak dulu. Siapa yang kelar duluan pulang, udah gitu. Iya. Aku juga. Info baru nih. Apa gimana? Aku masing-masing juga. Iya, masing-masing. Iya, masing-masing. Iya, masing-masing. Kan beda rumah, Pak. Beda rumah.
Iya, makanya aku kan bilang, aku masing-masing. Kalau Roger sama Cika kan masing-masing. Aku juga masing-masing sendirian. Kita bertiga masing-masing. Pengen banget bareng-bareng. Tapi di rumah ketemu lagi kan, ketemu lagi. Pernah nggak sih, ini seriusan pengen nanya nih. Ada momen dimana misalnya kakak tuh kesel banget nih sama Kak Roger, kesel gitu waktu di lokasi syuting nih, kesel banget gara-gara apa kayak gitu ya, di scene apa kayak misalnya. Terus nyampe rumah dibahas. Pernah nggak? Oh enggak sih, enggak. Aman. Karena kita mungkin syuting bareng ini termasuk sering ya, dari sebelum nikah, waktu zaman masih juga pacaran juga udah syuting bareng. Jadi ya di lokasi begitu nyampe rumah ya beda lagi gitu. Jadi begitu keluar dari lokasi waktu zaman pacaran juga ya udah beda lagi. Nggak pernah masalah ataupun masalah di lokasi syuting kita bawa sih, nggak sih, selesai di situ gitu. Ada yang nanya, Om kapan gondrong lagi Om? Sama komentarnya nih. Dijawab dong Om, dijawab dong. Nanti pada saatnya lihat, ntar gua gondrong nih. Kita tunggu ya, kita tunggu. Oke, terakhir. Aku pengen nanya ini. Boleh dong kasih bocoran, ini bukan spoiler, tapi ada dari semua scene selama syuting, yang mana menurut Amindro, menurut Kak Cut sama Kak Roger yang ini tuh dapat banget sih gitu. Pasti kan masing-masing punya the best scene-nya gitu. Itu ada artinya sih ya. Tapi yang aku tahu waktu lagi di lokasi syuting, aku lagi tag sama Pak De Indro, tiba-tiba adegan sedih anak art, terus ada make up, ada lighting yang laki badannya gede gitu. Pada itu belum diedit, belum pakai musik, emang cuma ngeliatin pure kita tag biasa aja gitu, termasuk nangis gitu kan. Ya pas udah cut gitu kita tanyain kenapa, gue pernah alami ini gue banget gitu. Ini cerita tapi apa sih? Ini lagi serius. Pakai shampoo apa? Cepat sekali. Gondrong kan? Pakai shampoo apa? Cepet banget. Tadi yang minta gue gondrong, gue datang gondrong nih. Tuh, tiba-tiba gue gondrong nih. Tuh, Pangeran _ Faisal nanya Pade kapan gondrong. Udah gondrong nih ya. Ayo. Wah, cuman gue yang bisa langsung gondrong nih. Cepet banget. Cepet ya. Hilang bentar, datang lagi gondrong dong. Belum ada yang bisa begini nih. Gue jadi itu apa, master itu, drunken master. Aduh. Oke, balik lagi. Gimana Kak? Nggak bisa berhenti nih ketawa. Otak lagi ya. Masuk botak lagi. Ya gitu, benar. Banyak banget sih yang bisa diambil. Bahkan ini cerita ringan tapi dekat sekali dengan masyarakat. Juga mungkin aku nggak bilang semuanya ya. Banyak banget zaman sekarang keluarga yang orang tuanya sibuk kerja atau anaknya sibuk kerja sampai lupa waktu untuk kumpul sama keluarga, apalagi maksudnya masih satu kota, kecuali anaknya merantau gitu, apa segala macam. Jangan tunggu kehilangan, mumpung kalian masih ada waktu, berkumpullah sama keluarga, sempatinlah waktu untuk kumpul sama keluarga. Jangan nunggu Lebaran, jangan nunggu Natal dulu, karena ketika kehilangan, kalian akan berasa banget kayak, wah, terakhir ketemu kapan, update-nya apa, kesibukannya apa, sehari-hari yang dilakuin apa, bahkan gak ada foto terbaru atau foto bareng sama keluarga, itu kan lebih sedih lagi gitu. Jadi
bagi aku buat teman-teman yang lagi sibuk sekali, sempatilah waktu untuk kumpul sama keluarga kalian mumpung masih pada lengkap. Soalnya aku juga berasa banget ya, papaku udah nggak ada, dan ya aku berasa ngumpul keluarga itu penting sekali. Gitu. Kumpul Jadi keluarga barengan sambil nonton ya. Sedih sih. Boleh lanjutin lagi. Dari sisi kamu. Apa ya? Kayaknya sih kalau misalnya aku mau cerita sedikit nih. Kemarin itu pas di adegan yang dapat banget nih antara Om Indro sama Cika itu pertama kalinya aku ngeliat sisi lain dari Om Indro, sisi lain dari Cika juga. Itu baru di judul ini nih. Biasanya kita ngeliat Om Indro kan yang full komedi dan lain-lainnya. Iya, tapi ini aku lihat tuh, wah, baru pertama kali ini aku ngeliat Om Indro main drama, dapet banget, keren banget. Terus Cika juga yang bisa secara lepas yang mengekspresikan emosi-emosinya dia gitu. Baru di judul ini sih keren banget. Gak sabar, gak sabar. Penasaran. Om Indro gimana? Jangan diem aja. Udah tuh, udah ketawa terus, sakit perut Iya. Gimana? Jadi memang gitu ya. Ya nggak tahu kenapa saya bisa begitu ya, karena Cika gitu. Artinya saya dapat feedback ketika saya mengekspresikan cinta saya kepada anak saya, kemudian menasehati dia bahwa waktu itu saya kalau nggak salah menasehati bahwa surga itu bukan hanya di telapak kaki ibu kamu, bukan hanya di aku, tapi banyak sekali kamu bisa masuk pintu surga yang lain. Bahwa Allah itu maha adil, bahwa Allah itu maha memperhatikan, bahwa Allah itu maha membela. Itu pasti kamu bisa dapetin gitu. Jadi jangan terlalu juga kayak seperti apa gitu kan. Nah itu memang kemudian ada perlawanan kan pasti. Ini saya spoilerin nih. Jadi ketika saya ngomong kayak gitu kan pasti si anakku enggak, aku pengen surga itu dari papa gitu, dari ayah gitu. Jadi memang menyentuh banget di situ. Dan waktu adegan itu nih terus terang nih, tiba-tiba hening semua gitu sampai udah kelar, nggak di-cut. Ternyata yang lainnya nangis, semua pada nangis gitu, termasuk Roger. Gitu. Sementara kita malah ya kita memang nangis juga lah berdua, tapi kok nggak di-cut, saya pegangin kepala anak saya gitu, ya Allah, kayak gitu, adegan menyentuh banget itu. Nggak di-cut, tiba-tiba nggak lama kemudian cut. Ternyata ikut menangis sutradaranya. Cut. Ini makin penasaran sama filmnya kan. Aku udah ngerasa kayak ini film fiksi bakal bikin nangis. Karena aku termasuk orang yang jarang banget nangis, kecuali film itu bener-bener mengandung bawang banget. Aku pasti nangis. Gitu. Bawangnya dicampur lagi, bawang bombay segala macam. Kayaknya gitu. Karena enak bawang dibikin bawang goreng ya. Bawang sumenep om. Iya. Itu ada bawang sumenep. Jangan salah. Bawang Brebes ada semua. Iya ada, itu enak tuh. Gorengan bawang gitu kan ya. Udah deh. Ini terakhir. Ini film bakal tayang tanggal 11 November 2021. Akhirnya, sekali lagi Ina ngucapin congratulations, akhirnya filmnya ke bioskop lagi. Akhirnya ada film keluarga, bareng keluarga nonton di akhir pekan pastinya. Boleh dong Kak Cut Meriska, Kak Roger diajakin lagi dong buat nonton bareng film Pintu Surga Terakhirnya. Dengan cuma 10.000 aja kan? Nah, iya. 10.000. Seru. Boleh dong diajakin. Ya, jangan lupa teman-teman semua, Nuti Bandung, Nuti mana lah ya, pokoknya Jawa Barat, pokoknya semua kayak gitu. Kita nonton.
kita rayakan kembalinya bioskop untuk kita semua gitu. Karena kemudian salah satu sendi ekonomi kita yang lain di negara ini mulai bergulir lagi gitu. Mari kita nikmati, insya Allah film yang Falcon Picture ajukan sebagai pertama dari Falcon Picture adalah film yang bisa dinikmati oleh semua kalangan. Oleh karena itu mari kita manfaatin, kita nonton sama-sama, dan insya Allah ini bermanfaat banget. Jadi bukan sekedar hiburan, tapi manfaatnya gede banget, baik untuk orang tua, untuk orang yang baru jadi orang tua, sampai orang yang belum jadi orang tua, sampai para remaja, ini berguna banget insya Allah, kayak gitu. So, cepetan, ceban, ya kan? Nonton rame-rame. Kapan lagi? Ayo. 10.000 yang sampai 10.000. Terbatas loh. Bener banget. Oke. Udah, itu aja. Kak Roger juga ngomong betul. Ya bener banget dong. Simpel banget. Tambah dong, tambah. Cuma gitu doang. Roger memang gitu, Roger. Gak demen gua. Jadi udah mau bilang apa? Calon mantu aja masih begitu tuh. Diwakilin terus sama istrinya, Om, lihat. Kemudian senyum-senyum doang. Ya pasti kita mengucapkan terima kasih banget semuanya atas kesempatan ini. Kita jadi bisa ngajakin kalian semua untuk kembali nonton ke bioskop. Dan pastinya semoga ini bisa jadi hiburan pilihan kalian di masa pandemi ini. Oke. Makasih banget. Ih, seneng. Siap-siap ya tanggal 11 ya. 11 November bulan ini. Kita nonton bareng-bareng film Pintu Surga Terakhir. Ramein bioskopnya lagi. Makasih Kakak, Om Indro. Thanks banget lo udah ngobrol-ngobrol. Sampai ketemu di Makasih ya. Iya. Assalamualaikum. Dadah. Waalaikumsalam.